Oke guys, welcome back to Sandal Putus. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita prediksi spoiler BTTS Season 5 episode ke-108. Seperti biasa, kita terobos, let's go. Feng Xian telah memindah tubuh Soyan dan menemukan bahwa esensi darah Phoenix Iblis kuno telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan dengan kekuatan sebagai elik dozon, Feng Xian pun tidak bisa ikut campur dengan Tata secara acak karena justru bisa menambah masalah. Sementara itu, Soyan lihat di dalam tubuhnya, di mana tetua gerbang Xiao itu sedang berusaha keras untuk menekan pemberontakan esensi darah Phoenix Iblis kuno di dalam tubuhnya. Sebenarnya hanya ada satu tetes darah yang tersisa, namun ternyata setetes darah kuno itu sudah mampu membuat seluruh darah dalam tubuhnya terbakar seperti ini. Meskipun begitu, Soyan tidak mau menyerah dan segera menyebarkan kekuatan spiritual untuk mengumpulkan darah kuno yang tersebar dengan tujuan untuk menyempurnakannya. Sekaligus, Soyan menghela napas lega setelah melihat darah hijau merah yang menyebar telah berkumpul menjadi satu sebelum menciptakan semacam kuali dengan api terapi hatinya dan berencana memurnikan gumpalan darah itu seperti dia memurnikan pil obat. Energi liar dan ganas dalam esensi darah kuno berubah menjadi kekacauan. Seiring dengan suhu tinggi dikali api juga naik dengan cepat. Suhu yang sangat tinggi secara bertahap menyebabkan benih energi hijau merah menguap sebelum berubah menjadi gumpalan kabut hijau merah yang tidak lagi menunjukkan sifat kekerasan. Kabut hijau merah berulang kali merembes keluar dari atas kuali api, berulang kali menembus ke dalam tubuh Soyan menjadi tonik yang luar biasa dan membuat seluruh bagian tubuhnya menguat. Meski begitu, Soyan merasa jika pemuat gila-gilaan semacam ini juga berpotensi untuk membuat tubuhnya kacau balau. Padahal masih ada 2/3 dari gugus energi hijau merah yang harus Soyan serap. Dan sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh Soyan, gugusan hijau merah yang terus menyerbunya itu membuat tubuhnya mulai menunjukkan perkembangan, sehingga membuat Feng Xian memuji Feng Xian, Mu Jingluan, dan juga Lin Yan yang berada di atas elang Indosat mulai ketar-ketir melihat Soyan malah berubah jadi obsesitas seperti ini. Mu Jingluan tertawa pahit saat melihat adegan ini karena dia tahu bahwa tubuh Soyan tidak dapat menyerap begitu banyak darah esensi Phoenix kuno. Dan membengkakkan ini adalah peringatan awal ledakan tubuh seorang Feng Xian juga mengetahui hal itu. Namun tetap saja dia tidak bisa ikut campur secara acak dan tidak ada yang bisa elit dozong itu lakukan kecuali menunggu lebih lama. Dan apabila Soyan masih tidak memiliki solusi untuk beberapa waktu, maka dia akan melakukan segala cara untuk memaksa esensi darah Phoenix kuno keluar. 3 orang di atas elang masih hanya terdiam menyaksikan tubuh Soyan yang makin dan semakin melar, di mana situasi menjadi lebih mencekam setelah pembuluh darah kecil di kulit pemuda itu mulai pecah, membuatnya tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Di sini, Feng Xian sudah tidak bisa menahan diri lagi dan mulai mengumpulkan energi alam yang agung di tangannya. Namun tepat ketika Feng Xian bermaksud untuk memaksa keluar darah Phoenix kuno itu dari dalam tubuh Soyan, murid Yolo itu justru membuka matanya, tiba-tiba membentuk semacam segel aneh di tangannya sebelum membuat sepasang sayap tulang raksasa dengan cepat menggepek dari balik punggungnya seperti permata. Tidak selesai sampai situ aja, energi hijau merah yang sebelumnya menyerbu tubuh Soyan seperti banjir secara perlahan mengalir ke tulang-tulang tersebut dan membuatnya mengkilap dengan warna hijau merah yang indah. Feng Xian dan 2 muda-mudi di sisinya langsung dibuat tercengang setelah mengetahui jika Soyan tidak hanya memiliki esensi darah Phoenix, namun juga sayap tulangnya. Hal itu auto membuat Mu Jingluan Sujong berpikir jika Soyan telah membunuh seorang anggota suku Phoenix Iblis dan menggunakan tulang serta darahnya untuk memperkuat diri di sini. Feng Xian tidak bisa berkomentar apapun karena bahkan dia dan Yo Chen akan berpikir 2 kali
sebelum menyentuh seseorang dari suku Hearthin Demon Phoenix. Sebelum sampai selesai, Peng Xian mengamati situasi mata Soyan yang tertutup rapat bergerak-gerak sebelum kemudian berdiri mengepalkan tinjunya dan tanpa sadar melolong ke langit hingga mendengarkan raungan naga samar dan tangisan burung Phoenix yang mengguncang hati seorang. Hati Peng Junzi langsung bergetar saat mendengar lolongan Soyan. Tidak menyangka jika pemuda itu memiliki 2 gelombang sonik teratas di dunia. Namun Peng Junzi juga meminta tuan muda ketiga keluarga Xiao itu untuk berhati-hati karena saat ini suku Phoenix Iblis Surga pasti akan memberikan perhatian khusus kepadanya. Setelah memastikan tidak ada sesuatu yang aneh pada tubuh Soyan, Peng Xian pun masuk ke topik utama, yaitu menggalik informasi tentang keberadaan Yochen dan langsung melonjakkan niat membunuh yang tajam dari dalam dirinya saat mengetahui bahwa di masa lalu Hampeng si murid Durhakim benar-benar bekerja sama dengan Aula Jiwa untuk menghayati Yochen. Setelah Peng Xian menyebut-nyebut nama abah ini, Mu Jingluan membelakakan matanya terkejut. Tidak menyangka sama sekali jika Soyan sebenar-benarnya adalah murid dari Yao Chen, sang kepala pavilion bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya. Soyan jelas kaget saat mendengar abah sebenarnya adalah kepala pavilion bintang jatuh. Namun berhubung gurunya memang tidak suka masalah administrasi pengurusan paksi, jadilah Peng Junzi yang mengambil alih pengurusan. Ya gampangnya, ya Allah, itu direktur utama, sedangkan Peng Xian ini direktur operasionalnya. Ya guys, namun tampaknya Peng Xian tidak mau membicarakan masalah pavilion bintang jatuh terlalu lama dan kembali fokus kepada kemarahannya kepada Hampeng serta ambisinya untuk menangkap dan menghancurkan si murid Nur Hakim itu dengan tangannya sendiri. Ketika itulah Soyan menjentikan jarinya melepaskan botol giok tempat tubuh spiritual Hampeng ditahan, membuat sosok Hampeng buru-buru ngomel meminta Soyan melepaskannya sebelum langsung keciprut ketika melihat wajah angker Peng Xian di hadapannya. Mata Peng Junzi sedingin es ketika menarik leher Hampeng dalam cengkeramannya, membuat Hampeng buru-buru berteriak dan mengaku jika dia mengkhianati Yochen karena hasutan dan paksaan dari Aula Jiwa. Ekspresi Peng Junzi berubah saat mendengar nama Aula Jiwa dan menjadi semakin dingin saat Soyan menjelaskan bahwa saat ini tubuh spiritual Abah Yolo sudah jatuh di tangan organisasi misterius tersebut. Niat membunuh kembali melintas di mata Peng Xian saat dia menatap Hampeng dengan dingin, seolah ingin menghancurkan bocah kurang ajar ini dengan jari-jarinya. Sebelum Soyan buru-buru menenangkan dan berkata bahwa mereka masih membutuhkan Hampeng untuk memberi informasi tentang aula cabang tempat Yolo ditahan penjara. Mendengar itu, Peng Junzi pun berusaha untuk mengendalikan emosinya dan bertanya dengan nada dalam tentang keberadaan Yochen kepada Hampeng. Hampeng yang sejak dulu memang memendam ketakutan kepada Peng Xian tidak bisa menolak dan langsung memberitahukan bahwa aula cabang tempat Yochen ditahan berada di wilayah barat kota bawah dataran tengah. Namun saat Hampeng memberitahu hanya ada satu dozong di aula tersebut, ekspresi Peng Xian kembali menggelapkan karena dia tahu bahwa cabang aula jiwa setidaknya akan memiliki seorang kepala dan wakil terlepas dari seberapa rendah levelnya. Ekspresi Soyan juga berubah gelap setelah mendengar ini, memahami bahwa pikiran jahat Hampeng belum juga padam meski telah berada dalam kondisi menjadikan seperti ini. Tanpa banyak babi bu, Soyan kembali memasukkan jiwa Hampeng ke dalam botol giok sebelum mengirimkan segumpalan api tidak terlihat dan membuat teriakan sengsara yang tajam sekali terdengar di dalam botol giok. Soyan mengungkapkan kekhawatirannya akan kondisi dan bertanya kepada Peng Xian tentang apa yang harus mereka lakukan. Menurut Peng Xian, Aula Jiwa masih tidak akan melakukan apa-apa kepada Yochen karena teman lamanya itu memiliki kemampuan pemurnian obat yang hampir tiada tandingannya di seluruh dunia. Karena itulah untuk sementara Peng Xian akan kembali ke pavilion bintang jatuh untuk mencari informasi tentang Aula Jiwa sembari mengumpulkan banyak ahli dosong yang dulu juga memiliki hubungan baik dengan gurunya si Soyan. Mendengar Peng Junzi berucap demikian, Soyan hanya bisa menghela napas lega menyadari bahwa sekarang dia tidak perlu mengandalkan kekuatannya untuk menyelamatkan Abah Yolo. Sementara Peng Junzi kembali ke pavilion, Soyan akan melanjutkan perjalanan ke Menara Pil untuk mengikuti kompetisi besar pemurnian pil yang ada di sana. Peng Xian hanya mengangguk-angguk paham karena bagaimanapun guru Soyan alias Abah Yolo juga merupakan juara dalam kompetisi agung itu puluhan tahun.
Berhubung dua belah pihak sudah bertanya tujuan masing-masing setelah Pengsian memberikan giok bintang sebagai alat komunikasi untuk show, maka berpisahlah antara Mang Oyen dan teman baik gurunya itu. Tidak terhindarkan lagi sepeninggalan Pengsian. Lindan yang sebelumnya hanya bisa mengingkam di tengah-tengah ahli tingkat ini akhirnya buka suara menanyakan apakah mantan juniornya itu di akademi itu mengetahui lokasi menara pil Linian. Hanya bisa memutar matanya kesal seolah sudah tahu jawaban Soyan yang meskipun OP-nya nggak ngotak tapi juga kudet dan kurang pergaulan. Berhubung Soyan ini mainannya kurang jauh, Linjam pun menjelaskan jika menara pil lokasinya masih sangat jauh dari tempat mereka berada. Meskipun menggunakan lubang cacing masih memerlukan waktu lebih dari sebulan sampai mereka bisa mencapai kota pil yang merupakan tempat di mana menara pil berada. Akhirnya Linjam pun memimpin jalan untuk menuju kota tempat lubang cacing terdekat berada untuk menuju wilayah pil yang merupakan daerah terluar kota pil, di mana ternyata salah satu senior Soyan juga auto muda Akademi Jianan alias Liu Jing juga berada di sana. Sekarang kita pindah posisi dulu ya ke sebuah gunung-gunung puncak. Gunung seperti pedang besar yang menembus awan, di mana tampaklah seorang gadis cantik rembulan duduk bersila di atas batu, memancarkan semacam perasaan agung dan langka, membuat beberapa pria akan merasa malu saat berdiri di depannya. Gadis itu tidak lain adalah Adik Sung-er yang selalu menunggu pikiran Mang Oyen. Tiap hari matanya yang berkelobak permata langsung terbuka bangun dari pelatihannya setelah merasakan Lin Jin datang dan menanyakan apa yang akan bodyguard pribadinya itu laporkan hari ini. Awalnya Sun-er sudah memasang wajah malas berpikir jika Lin Jin akan melaporkan masalah klan yang sudah membuatnya bosan setengah mati. Namun setelah Lin Jin mengabarkan bahwa ada seorang pemuda bernama Soyan yang muncul di wilayah utara dataran tengah, seindah gading itu berdiri dan berbalik turun dari puncak gunung dengan langkah yang cepat dan tanpa ragu sama sekali memberikan kabar sekaligus perintah kepada Lin Jin untuk mengatur apa yang perlu diatur, karena saat ini dia akan segera meninggalkan alam dan menuju dataran tengah. Sekarang kita balik lagi ke Akang yang sudah dirindukan Dek Sun-er setengah mati alias Mang Oyen telah tiba di kota bernama Sky Maple City. Kota ini mana adalah tempat lubang cacing terdekat berada. Tapi tidak buru-buru mencari lubang cacing, Soyan justru pergi ke rumah lelang besar di kota dan membeli 3 jenis api binatang baru setelahnya. Linjan memimpin perjalanan ke tanah terbuka yang sangat luas di pusat kota Sky Maple dan melihat sebuah lubang cacing hitam-hitam setinggi 1000 kaki membentang di sana. Linjan mengeluarkan sebuah kapal luar angkasa yang menjadi kendaraan orang-orang melewati lubang cacing, namun dapat dilihat bahwa lubang cacing Linjan ini lebih buruk kualitasnya dibanding lubang cacing yang dia naiki pertama kali. Masih ingat kan? Melihat Soyan memasang ekspresi julid, Linjan tentu saja langsung menengus kesal dan menceritakan bahwa betapapun jelek kapal luar angkasa ini, dia telah menghabiskan 2 juta koin emas dengan mempertaruhkan nyawa untuk membunuh 2 bintang iblis peringkat 6. Untungnya tidak hanya mendapatkan uang, Linjan juga mendapatkan teknik dok ketangkasan yang sebelumnya dia tunjukkan ketika mengikuti kompetisi besar pavilion. Mendengar bagaimana Linjan meningkatkan kultivasinya dengan metode Koi, sekarang pun terpanding untuk mengembangkan mantra apinya sendiri, dan dia sudah memiliki rencana untuk menggabungkan 3 api binatang iblis. Dengan keterampilan penciptaan api yang dia dapatkan dari lembah iblis ini, jika Soyan berhasil menciptakan satu jenis transformasi api dan menggabungkan dengan mantra api metode Kinnya, pasti akan berkembang meski tidak sebaik jika menggabungkan dengan api surgawi. Mereka butuhkan untuk mencapai kota Pil adalah sebulan lamanya, dan selama perjalanan itu Soyan memanfaatkan waktu untuk mempraktikkan keterampilan ciptaannya. Soyan segera membuka gulungan yang dia dapatkan dari hantu iblis tanah tua alias Paijo, mempelajari teknik keterampilan penciptaan api dengan fokus. Sementara Linjan mengambil peran untuk mengendalikan kapal setelah mempelajari keterampilan penciptaan api yang ditingkatkan. Dengan benar Soyan tanpa sadar merasakan tercengang dengan kemampuan Paijo yang ternyata telah menyempurnakan kekurangan dari penciptaan api. Sebelumnya menurut apa yang tertekan dalam gulungan penciptaan api membutuhkan 3 jenis api binatang, dan seorang harus menggabungkan 3 jenis api tersebut hingga membentuk benih api transformasi kehidupan. Menggabungkan beberapa jenis api adalah salah satu yang tersulit untuk dilakukan
Karena itulah, bahkan setengah dozong seperti Fang Yong pun masih membutuhkan 2 orang untuk mengendalikan api lain. Ketika meramal keterampilan ini, tapi berhubung Mang Oyen ini udah dijadikan sekte sejak dini dan sudah pernah menyatukan 2 api surgawi, tentunya menggabungkan 3 api binatang bukanlah tersulit baginya. Karena itulah dengan konsentrasi yang tetap terjaga, Soyan tanpa ragu segera memulai langkah pertama penciptaan api, yaitu menggabungkan ketiga api binatang dalam tubuhnya. Soyan membuka mulutnya dan menelan ketiga api binatang begitu saja, membuat Lin Yan yang sebenarnya harus fokus menyelit tanpa sadar hanya bisa bengong melihat temannya satu ini. Kok demen banget milih api, sebenarnya apa yang dipikirkan Soyan? Ketiga api binatang yang masuk ke dalam tubuhnya langsung kena mental, bersikap kayak mahasiswa baru yang cuma bisa bilang, "Siap kak," di depan api surgawi. Soyan pun langsung meloncat ke langkah kedua, yaitu pas perbaikan. Langkah perbaikan yang juga berkembang dengan cukup lancar di bawah pemantauan kekuatan spiritual Soyan yang luar biasa. Meskipun tetap saja memperbaiki 3 api binatang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Karena itulah waktu terus berlalu dan tanpa disadari Soyan telah menyempurnakan api binatang selama 20 hari. Lin Yan hanya bisa menengus kesal sudah jadi abang gokar untuk Soyan selama 20 hari dan bertanya-tanya pelatihan macam apa yang dilakukan pemuda ini hingga selalu menghabiskan waktu panjang untuk menyelesaikannya. Beberapa saat kemudian mata Soyan terbuka menghela napas lega karena akhirnya telah menyelesaikan tes penyempurnaan yang merupakan proses paling panjang dalam mekanisme keterampilan penciptaan api. Meski demikian, Soyan tidak bisa senang dulu karena selanjutnya dia harus melewati tahap penyatuan yang meskipun tidak sepanjang tahap penyempurnaan, namun pas terakhir dalam penciptaan api ini merupakan langkah tersulit yang harus dia lewati. Soyan yang mengangkat kepalanya dan tersenyum Kiku kepada Lin Yan, meminta maaf karena sepertinya seniornya itu harus masih ngosplay jadi abang gokar sampai akhir perjalanan mereka. Lin Yan hanya menyeringati jahil melihat Soyan yang tampak bersalah kepadanya. Namun Lin Yan benar-benar tidak keberatan sama sekali mengendalikan kapal selama Soyan bisa bangun dalam 10 hari ke depan. Soyan tersenyum melihat Lin Yan yang begitu tulus membantunya sebelum kembali tenggelam dalam proses penyatuan yang melelahkan 3 jenis api binatang tabrakan satu sama lain di dalam tubuh Soyan sebelum perlahan ditekan oleh api teratai hati yang mengelilingi ketiga api tersebut. Bagian dalam tubuh Soyan sudah berubah menjadi lautan api dan gelembung udara kecil berulang kali muncul dari dalam tubuh Soyan seolah-olah akan membentuk tsunami. Proses penyatuan api adalah sesuatu yang bahkan tidak semua elit dosen bisa melakukannya. Namun sekali lagi dengan pengalaman menggabungkan api surgawi, Soyan tampak begitu santai menggerakkan kekuatan spiritualnya ke sana kemari, menyebarkan 3 gumpalan api sehingga akhirnya berubah menjadi 3 benih api yang melayang seperti cahaya lilin. Tidak menunggu lama, Soyan segera menggabungkan 3 benih api tersebut yang juga menandakan bahwa setelah 3 benih menyatu maka seluruh proses penciptaan api telah berakhir. Sementara itu di dunia luar 10 hari telah berlalu dan Lin Yan sudah melihat cincin perak di depan kapal mereka menandakan bahwa mereka sudah berada di depan pintu keluar lubang cacing. Tangan Lin Yan hampir saja menepuk bahu Soyan untuk memaksa pemuda itu bangun dari pelatihannya. Sebelumnya api giok melonjak keluar dari tubuh Soyan dan hampir saja menggumpal tubuh Lin Yan menjadi abu. Namun sebelum api giok itu membakar Lin Yan, terdengar suara lembut Soyan yang meminta api giok untuk berhenti hingga membuat buah nyala api benar-benar berhenti bergerak. Dengan sangat patuh, Lin Yan benar-benar hanya bisa terbangong-bangong melihat Soyan bisa punya kepeliharaan api-apian kayak gini. Namun tidak bisa berkata apa-apa karena memang juniornya yang satu ini telah membuat terlalu banyak kejutan sejak dulu. Soyan buru-buru menarik kembali api giok sebelum menyentikkan jarinya dan membuat sebuah bibit api berwarna putih pucat muncul di sana. Soyan tersenyum-senyum, senang melihat benih api transformasi kehidupan yang telah berhasil dia ciptakan sebelum matanya menatap portal perak menyerupai cincin besar di ujung lubang cacing dan memahami bahwa sebentar lagi dia akan tiba di wilayah Pil yang merupakan lokasi menara juga tempat di mana api surgawi 3000 pembakaran berada di sana. Sampai habis suaranya guys. Ini terlalu panjang banget ceritanya. Wah. Capek nih guys. Ceritanya tuh tetap terus aja aku ya. Itu aja karena setiap hari kalian minta spoiler BTTH. Aduh, emang sulit aja kalian minta terus. Spoilernya itu 24 jam. Waduh, sulit. Mungkin apa lagi di cerita selanjutnya, jangan lupa tekan subscribe-nya guys karena kita di sini akan membahas BTTH sampai jadi Dodi ya guys ya.
everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. She got bad intentions. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory. Bad enough to get a C, they'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13. Working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no.
I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a handout, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.